Halo, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang komunikasi politik. Materi yang kami ambil dari media YouTube yaitu mengenai berita siasat komunikasi politik dari para capres. Sebelum kita membahas tentang komunikasi politik lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan dalam perpolitikan. Dan siapa yang melakukan komunikasi politik? Yang melakukan komunikasi politik yaitu orang-orang yang berkaitan dengan politik. Contohnya seperti presiden, menteri, anggota DPR, dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan politik. Ya, Bang Emrus, ini belakangan publik disuguhkan oleh pernyataan-pernyataan dari dua capres, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo Subianto yang kemudian menarik perhatian. Kalau tadi kita dengarkan sama-sama, ini dua komentar terakhir begitu ya, satu mengenai masalah hoax, kemudian yang satu masalah posisi dukungan terhadap Australia untuk menetapkan kedutaan besarnya di Yerusalem. Komentar Anda soal gaya komunikasi keduanya ini? Saya pikir hal yang wajar dalam suatu kontestasi politik, mereka mempunyai pandangan-pandangan sesuai dengan perspektif politik mereka. Karena dari sudut komunikasi politik, pesan komunikasi yang disampaikan oleh para aktor politik sangat tergantung daripada posisi politik masing-masing dalam suatu kontestasi. Namun, saya melihat dari konteks dengan pemindahan duta besar Australia ke Yerusalem sebagaimana dikatakan Pak Prabowo, itu bukanlah berarti memberikan dukungan Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo melihat bahwa sebagai suatu hal yang saling menghargai keputusan dari suatu negara tertentu dalam suatu konteks hubungan internasional mereka masing-masing. Sama halnya dengan Indonesia, Australia menghargai ketika kita memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina. Demikian. Kalau kemudian dikaitkan dengan kontestasi politik yang saat ini sedang berlangsung, apakah memang Prabowo menyatakan pandangannya itu karena memang dia merupakan pihak oposisi dari pemerintah sekarang? Apakah semudah itu bisa diterjemahkannya? Saya kira tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat pandangan Pak Prabowo bukanlah memberikan dukungan terhadap Palestina, tetapi suatu pandangan yang menghargai keputusan dari suatu negara. Jadi sebenarnya keputusan pemerintah kita dan pandangan dari Pak Prabowo sebenarnya inline dalam konteks memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Tetapi Pak Prabowo menyatakan bahwa setiap negara itu punya kedaulatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan negara masing-masing dalam konteks hubungan internasional. Jadi oleh karena itulah saya berpandangan pandangan Pak Prabowo sesuatu hal yang memang memberikan suatu penghargaan terhadap suatu negara tertentu mengambil keputusan dalam hubungan internasional masing-masing negara. Baik, Bang Emrus, tapi ada dampak politiknya tidak terhadap opini masyarakat Indonesia yang memang mayoritas sebetulnya mendukung kedaulatan Palestina begitu? Kalau gitu kemudian kita bedah pernyataan dari Prabowo Subianto, bagaimana kemudian dengan pernyataan Presiden Jokowi yang lagi-lagi ini membawa isu hoax dan terakhir akhirnya memposisikan diri sebagai korban. Apakah Jokowi atau Presiden Jokowi ini berhasil mengkapitalisasi isu hoax kemudian memposisikan dirinya sebagai korban hoax itu? Saya pikir kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi berhasil mengkapitalisasi, saya kira tidak demikian. Karena memang kalau kita lihat wacana publik banyak juga hoax yang keluar yang boleh dikatakan tidak produktif bagi Pak Joko Widodo. Kita akan melanjutkan siasat komunikasi politik pada para calon presiden dan wakil presiden, di mana bagian saya akan menjelaskan apa yang disampaikan, pesan politik yang disampaikan dalam suatu kontestasi. Namun saya melihat dari konteks dengan pemindahan duta besar Australia ke Yerusalem sebagaimana dikatakan Pak Prabowo, itu bukanlah berarti memberikan dukungan Pak Prabowo, tetapi Pak Prabowo melihat bahwa sebagai suatu hal yang saling menghargai keputusan dari suatu negara tertentu dalam suatu konteks hubungan internasional mereka masing-masing. Sama halnya dengan Indonesia, Australia menghargai ketika kita memberikan dukungan kemerdekaan terhadap Palestina. Demikian. Dari komunikasi tersebut, kami mengambil saluran yaitu YouTube dan Google, yang dimana pada berita tersebut menyampaikan siasat komunikasi politik pada calon presiden dan wakil presiden. Kepada siapa komunikasi politik itu dilakukan?
Komunikasi politik itu dilakukan kepada seluruh peserta yang ada di dalam ruangan tersebut, seluruh warga negara Indonesia, dan seluruh masyarakat Indonesia, di mana Presiden mengajukan siasat selama 5 tahun kinerjanya apabila dia menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika dia ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintah dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Baik, itulah hasil pembahasan kami mengenai komunikasi politik. Sekian dan terima kasih.